Halo Gadget Freak, kaum mendang-mending, Samsung fans semuanya. Kembali lagi sama gue Faisal di channel Uzone ID. Di meja gue sekarang udah ada dua smartphone terbaru dari Samsung. Bentar, gue bingung. Oh iya, ini Samsung Galaxy M33 5G dan ini Samsung Galaxy M53 5G. Ya, kedua smartphone ini udah ngedukung jaringan 5G, jaringan generasi kelima di Indonesia. Udah support lah semuanya. Dan launchingnya sih sebenarnya berdekatan juga. Meskipun secara harga ya memang beda jauh nih. M33 dan M53 5G ini selisih harganya bisa sampai 2 juta. Padahal secara tampilan mirip-mirip nih. Terus dengan selisih harga yang lumayan jauh loh, 2 juta. Apa sih perbedaan signifikan di antara keduanya? Nah, mendingan simak terus video ini. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton nih ulasan lengkap dari gua, jangan lupa buat like, subscribe, kasih komen yang membangun, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian di medsos. Oke? Tadi di awal gue udah bingung sebenarnya. Asli, ini gue masih bingung aja mana M53, mana M33. Ya, perbedaan signifikan di antara keduanya sebenarnya terletak di bagian depan. Kalau M33, bagian depannya masih pakai desain konvensional dengan adanya poni atau notch di bagian atasnya. Sementara untuk M53 5G, desainnya udah kekinian, modern. Ada pancol alias tompel di tengah atas layarnya. Tapi kalau di bagian belakang, ini benar-benar mirip. Nggak ada perbedaan sama sekali gitu di antara dua smartphone ini, padahal selisih harganya 2 juta loh. Ya minimal untuk yang versi mahal pakai desain kamera apa gitu ya, yang lebih beda, lebih premium lah, 6,2 juta, masa desainnya kayak gini kan. Untuk kamera, desain kamera sendiri sebenarnya beda dibandingkan dengan smartphone lain di kelasnya, tapi beda di sini bukan bagus sih kalau menurut gua. Beda di sini malah cenderung ke desain jadul. Ketika smartphone di kelasnya udah pakai bingkai kamera yang diotak-atik lah. Ada yang persegi panjang, lensanya gede. Ada yang persegi panjang, lensanya kecil disebar, dan lain sebagainya. Samsung malah tetap pakai desain kamera kotak dengan lingkaran ala-ala minuman boba. Coba, apa bagusnya kan? Desain ketinggalan kayak gini, tapi itu subjektif sih. Gimana selera sebenarnya, tapi kalau menurut gue pribadi, gue kurang suka sih sama desain kamera dari dua smartphone ini. Tapi harus diakuin di bagian belakangnya, Samsung kasih warna yang eye-catching, warna yang bagus. Kalau soal pilihan warna mah, Samsung nggak bakal gagal lah untuk warna dari Galaxy M33 dan Galaxy M53. Meskipun nggak ada efek gradasi, nggak ada efek pantulan cahaya dan lain sebagainya, tapi ini kelihatan, warnanya tuh Samsung banget. Beda daripada yang lainnya. Khususnya Galaxy M33 5G. Coba, warnanya coklat, premium, gue suka sih. Warna smartphone ini kayak mobil mewah gitu. Kayak lu kalau punya HP ini tuh, warnanya kayak berasa mobil Mercy atau mobil Volvo gitu. Premium, tapi kelihatan jadul, ya it's okay lah. Nah, kalau ngomongin soal layar, tadi kan gue udah kasih tahu bagian layar adalah perbedaan signifikan dari luar ya di antara kedua smartphone ini. Memang secara spesifikasi Galaxy M53 5G dan M33 5G ini spesifikasinya kayak langit dan bumi, jauh banget. Galaxy M53 5G aja, layarnya udah pakai Super AMOLED Plus, ukurannya sendiri 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Kita semua tahu Super AMOLED di HP Samsung itu wah, luar biasa sih. Untuk cakupan warnanya, untuk detailnya, itu mantep banget. Apalagi ada emblem plus di bagian belakangnya. Ya berarti jauh lebih bagus daripada Super AMOLED pada umumnya. Sementara untuk M33 5G masih pakai TFT LCD. Kayak timpang banget kan? Super AMOLED Plus sama TFT LCD. Dan panel LCD ini yang nggak gua harapin di smartphone harga 4 jutaan. Ketika smartphone 4 jutaan di brand lain itu udah pakai Super AMOLED, udah pakai lapisan Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass 6, ini masih pakai TFT LCD ukurannya 6,6 inci pula. Full HD sih, resolusinya ya lumayan tinggi. Dan keduanya juga udah pakai refresh rate 120 Hz. Refresh rate ini, nah ini nih, refresh rate 120 Hz ini sebenarnya
antara gimmick dan juga memang udah ada aja gitu, diadain aja lah fitur ini. Karena setelah gua pakai smartphone ini dua-duanya, refresh rate ini malah lebih nyaman, lebih enak, lebih kepake fiturnya buat kita saat scrolling di medsos, Instagram, Twitter, Facebook, scrolling menu, dan lain sebagainya, ngetik di Google Docs, browsing, itu lebih lancar. Tapi ketika gua mainin game yang sebenarnya udah support 90 Hz, tapi di smartphone ini nggak nyala refresh rate-nya. Tetap ditampilin di 60 Hz. Ya buat apa ada fitur tersebut, ya nggak sih? Ya wajar sih kenapa refresh rate ini ternyata nggak ngangkat ketika kita main game, karena spesifikasi dapur pacu di smartphone ini ya terbilang biasa aja. Nantilah gue bahas di segmen berikutnya. Tapi ya meskipun keduanya timpang nih, Super AMOLED Plus dari M53 5G memang udah bagus, tapi juga TFT LCD di M33 5G pun keluaran warnanya dan detailnya juga cukup bagus lah. Harus tepuk tangan, diapresiasi. Karena keluaran warnanya, detailnya tuh beda dengan LCD brand lainnya. Ya ini Samsung banget sih kualitasnya. Kualitasnya oke, dan tapi ya tetap aja seharusnya smartphone harga 4 jutaan itu nggak pakai TFT LCD lagi lah, Super AMOLED gitu ya, harusnya minimal. Nah, soal spesifikasi, tadi gue udah mention sedikit soal spesifikasi. Jadi kedua smartphone ini sebenarnya punya dapur pacu yang mirip-mirip, meskipun prosesornya itu beda. Jadi M33 5G menurut gue yang jauh lebih menarik, padahal harganya lebih murah loh. M33 5G ini pakai prosesor Exynos 1280, dari Samsung, buatan asli Samsung, dan arsitekturnya tuh 5 nanometer. Jauh lebih kecil ketimbang MediaTek Dimensity 900 yang dipakai oleh smartphone ini. Jadi smartphone ini tuh Dimensity 900 itu dibangun dengan fabrikasi 6 nanometer. Sama-sama kecil, tapi lebih kecil Exynos 1280. Makin kecilnya arsitektur, itu lebih efisien soal daya dan lebih performance-nya tuh lebih bagus lah buat penggunaan sehari-hari. Dan itu terbukti dengan pengujian benchmark gua, pengujian kasar lah ya, pakai AnTuTu benchmark. Keduanya punya skor yang kurang lebih sama, meskipun lebih tinggi Dimensity 900. Dan secara di atas kertas juga, CPU-nya, clock speed-nya juga, dan konfigurasi klasternya pun mirip-mirip. Tersedia dua cluster, jadi cluster tertingginya itu punya clock speed sampai 2,4 GHz, sama, dan clock speed terendahnya itu 2 GHz. Jadi keduanya itu sama, 2 core untuk performance dan 6 core untuk efisiensi performance-nya, untuk performa yang efisien daya. Nah, keduanya juga punya konfigurasi RAM yang mirip-mirip, 8 GB dan 128 GB, jenisnya sama pula, untuk RAM LPDDR4X, memorinya UFS 2.2, dan bisa diperluas pakai micro SD. Gue bingung sih, gue sampai sini gue bingung. Selisih 2 juta, tapi kok berasa sama gitu. Gue kayak kalau beli HP ini tuh kayak rugi gitu ya. M53 5G harganya 6,2 juta, tapi performanya mirip kayak HP 4 jutaan gitu. Sementara Dimensity 900 sendiri ya, ada di smartphone harga 3 jutaan. Entah itu overprice atau gimana, gue nggak ngerti, tapi sejauh ini gue lebih tertarik sama M33 5G ya. Nah, untuk baterai, keduanya juga punya kapasitas baterai yang sama, 5000 mAh, dengan fast charging yang... fast chargingnya gue nggak tega sih bilangnya, tapi terlalu pelan buat kompetitor lainnya. Smartphone kompetitor lain ya, sebut kayak Xiaomi, udah 67 watt, bahkan 120 watt untuk smartphone 6 juta ke atasnya. Oppo apalagi 65 watt, super VOOC. Terus Realme juga, bahkan nanti Realme ada yang mau ngerilis 150 watt ultra dark charging, kebayang tuh ngebutnya. Sementara ini masih 25 watt. Udah gitu nggak dapet charger pula, tipis banget kan dusnya. Ya minimal gitu ya, kalau mau pelit tuh sebagian aja gitu, jangan pelitnya full gitu. Minimal fast chargingnya kasihlah minimal 45 watt meskipun nggak dapat adapter charger. Gua kalau beli adapter charger harga yang lumayan gitu ya, dan cuma dapat 25 watt,
kayak berasa rugi aja gitu. Kecuali kalau gue udah dapet teknologi fast chargingnya yang jauh lebih oke. 45 watt ke atas lah. Dan untuk baterai sendiri 5000 mAh sebenarnya nggak terlalu spesial karena smartphone lain pun di kelasnya yang kelas menengah itu udah punya baterai yang sama kapasitasnya. Dan untuk daya tahannya sendiri, gue udah coba buat pemutaran YouTube. Keduanya bisa bertahan sampai belasan jam, it's okay. Karena untuk penggunaan sehari-hari berarti minimal bisa lah dari pagi sampai sore nemenin kita tanpa harus ngecas sama sekali. Nah, di kamera nih, perbedaan signifikan selanjutnya yang ada di antara keduanya. Keduanya tetap punya 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Konfigurasinya sama, kamera utama, ultrawide, makro, dan depth. Terus di depan juga cuma 1 kamera selfie aja yang bertugas juga buat Face ID ala-ala, buka kunci pakai pengenalan wajah gitu ya. Untuk kamera belakangnya M33 dulu, kamera utamanya pakai sensor 50 megapiksel, ultrawide-nya 5 megapiksel, ya 5 megapiksel kalian nggak salah dengar, kamera makronya 2 megapiksel dan depth-nya 2 megapiksel. Sementara untuk M53 5G, kamera utamanya 108 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, dan makro sama depth-nya sih sama, 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan, M33 5G ini udah pakai kamera depan 8 megapiksel, 4 juta 8 megapiksel, aduh ampun deh. M53 5G kamera depannya 32 megapiksel, lebih bagus lah. Buat orang yang suka selfie pasti puas banget lah buat selfie pakai HP ini. Nah, gue ngetes kasar sih sebenarnya, baru ngetes biasa doang asal jepret gitu ya. Ya ala-ala pengguna awam. Tapi yang penting gue pengen tahu aja keluaran warna dari kamera ini tuh kayak gimana. Dan ternyata kamera 50 megapiksel jauh lebih oke untuk keluaran warnanya. Dan itu gue bahkan sampai nanya ke editor video kantor. Ngebandingin blind test gitu. Lebih suka mana hasil kameranya, dan ternyata dia lebih suka M33 5G. Karena warnanya lebih natural aja. Sementara untuk M53 5G justru kelihatan lebih pucat untuk keluaran warnanya. Tapi untuk detail, M53 5G pasti lebih unggul karena sensornya sendiri udah 108 megapiksel. Apalagi juga ada mode 108 megapiksel buat kalian yang kayak nggak puas aja gitu buat dapetin foto resolusi standar. Nah, ini 108 megapiksel bisa diambil pakai smartphone ini. Bisa nyetak jadi baliho kek, mau apa kek, pakai HP ini bisa lah untuk motret 108 megapiksel. Dan untuk kamera depan ya oke lah hasilnya, tapi 32 megapiksel emang jauh lebih bagus daripada 8 megapiksel. Terus gimana ultrawide, makro, sama depth-nya? Jujur, smartphone ini kayak ada dan tiada sih kalau buat gue. Butuh nggak butuh sebenarnya. Karena ultrawide-nya tanggung, hasilnya juga nggak sebagus Galaxy A ataupun Galaxy S yang pernah gue pakai. Sementara untuk makro dan depth juga, untuk makronya fix focus, jadi kalau misalnya mau motret harus pakai tripod. Kalau pakai tangan dan goyang hasilnya jelek, kalau pakai tripod bagus. Untuk depth ya lumayan ngebantu buat ngambil foto potret. Tapi sejauh ini gue pakai 2 HP ini, gue lebih sering pakai kamera utamanya. Dan hasilnya sih sama-sama bagus, cuman kalau untuk warna buat gue sendiri, karena langsung update ke Instagram misalnya atau Twitter atau Facebook, gue lebih suka ngupdate dari M33 5G karena keluaran warnanya lebih oke aja. Pertanyaannya, sebenarnya lebih milih Galaxy M53 5G atau M33 5G? Jujur, secara subjektif nih ya, secara gue pribadi, M33 5G adalah pilihan yang lebih masuk akal. Selisih 2 juta lebih murah, tapi spesifikasinya sama ngebutnya untuk yang spesifikasi oriented ya. Memang kalah di layar sama, ya untuk detail kamera masih kalah. Tapi untuk layar sendiri, meskipun TFT LCD, tetap 120 Hz. Refresh rate-nya setara lah sama Super AMOLED Plus-nya M53 5G.
Mungkin untuk pengalaman kayak keluaran warna, detail, ya bisa dihilangkan lah sama mata kita gitu ya. Bisa dihiraukan. Tapi untuk pengalaman refresh rate yang kenceng, terus juga pengalaman visualnya, bidang pandangnya, jadi sama-sama bezel-less juga, M33 5G jauh lebih masuk akal. Meskipun ya sangat disayangkan masih pakai LCD. Untuk spesifikasinya tadi udah gue sebutin, keduanya punya performa yang hampir sama berdasarkan Antutu benchmark, dan gue pun pakai feel-nya sama aja gitu. Dan tetap dia udah pakai OS yang terbaru, Android 12 One UI basicnya. Jadi nggak ada yang beda sebenarnya di smartphone ini untuk apa ya namanya, untuk pengalaman penggunaan. Sementara untuk kamera memang itu subjektif gimana kalian menggunakan kameranya. Cuman kalau menurut gue 50 megapiksel dari M33 5G ini lebih oke untuk warnanya. Tapi kalau buat kalian yang nyari detail, smartphone ini bisa kalian pilih. Dan sejujurnya kalau di antara keduanya yang lebih oke sih ya tadi yang seperti gue bilang, ya smartphone ini jauh lebih masuk akal daripada M53 5G. Untuk baterainya ya daya tahannya hampir sama sih, belasan jam buat pemutaran YouTube. Cuman disayangkannya ya tadi kita nggak dapat adapter charger dalam paket pembelian, sehingga harus beli lagi sebagai tambahannya. Kalau kalian udah di counter nih ya, terus dikasih pilihan ini, jawabannya kalau gue saranin, jawabannya M33 5G. Tapi kalau misalnya kalian fleksibel untuk memilih smartphone lain di rentang harga yang sama, gue saranin sih ya kalian bisa beralih ke seri-seri lainnya di merek lain, atau mungkin beralih ke Galaxy A series yang jauh lebih masuk akal daripada dua smartphone ini gitu. Entah kenapa Galaxy M nggak semenarik dulu, yang baterainya jauh lebih besar, terus juga kualitasnya lebih oke. Galaxy M terbaik yang pernah gue coba adalah Galaxy M62. Untuk performanya oke, Exynos flagship bekas Galaxy Note series, terus baterainya 7000 mAh, kuat banget. Sementara ini udah cuman 5000 doang, ya kayak berasa kurang menarik aja buat gue. Tapi tetap kesimpulan akhir, keputusan akhir ada di kalian sebagai konsumen. Bebas mau milih yang mana di antara keduanya, karena yang punya duit kalian ya. Kalau gue mah tinggal nyoba, tinggal ngasih reviewnya ke kalian, ngasih apa ya, masukan lah, lebih baik yang mana. Jadi keputusan akhir tetap ada di kalian. Semoga aja review ini, ulasan perbedaan ini bisa menjadi masukan yang sangat berguna buat kalian. Nah, itu aja ulasan perbedaan antara Samsung Galaxy M33 5G dan juga Galaxy M53 5G. Selisih 2 juta lebih worth it ini daripada ini ya, menurut review yang gue lakukan. So itu aja. Sekali lagi, keputusan akhir ada di kalian mau beli yang mana. Gue hanya menyampaikan informasinya aja, masukan kepada kalian. So, like videonya jika kalian suka, share juga ke medsos ke teman kalian video ini. Jangan lupa buat subscribe channel Yuzon ID untuk mendapatkan informasi teknologi, otomotif, tips and trick, dan hal-hal viral lainnya yang terupdate pastinya. Terus juga komen, biar kita pun tahu masukan dari kalian, saran dari kalian untuk membangun channel ini jauh lebih baik. Terima kasih, selalu sehat dimanapun kalian berada, selalu semangat. Terima kasih.